Seseorang dapat menjadi kekasih Allah jika ia dapat menyempurnakan dirinya dengan menempuh jalan rohani sampai kepada ridho Allah. Pada tingkat awalnya, mungkin seseorang seimbang antara kebaikan dan keburukannya. Semakin lama, dirinya semakin dipenuhi oleh kebaikan dan sebaliknya berkurang serta sirnanya keburukan. Kemudian ego mereka takluk dalam cahaya kalimah la ilaha illallah, sehingga dalam hatinya muncul Al-Furqan. Selain itu, mampu membedakan antara dosa dan pahala, baik dan jahat, bersih dan kotor. Mereka hanya menginginkan kebenaran ilahi, sehingga mereka disirami oleh nur ilahi pula. Mereka tidak lagi memandang dunia yang menjadikan nafsu mereka terikat dan menjauhi pesona Allah. Kemudian mereka menyelam ke dunia huwa, di mana si salik telah mampu membersihkan dirinya dari segala sifat buruk dan perilaku yang nista. Dengan itu mereka mendapatkan ketentraman batinnya. Hawa nafsu telah tunduk sepenuhnya ke dalam kehendak Allah, sehingga sampailah ia kepada majelis Allah. Keikhlasan telah menyelimuti jiwanya. Segala yang selain Allah telah sirna dari jiwa dan hatinya. Inilah sufi yang sebenarnya. Hatinya telah bebas dari cengkeraman hal-hal yang bersifat jasmani. Dengan hati yang suci dan jiwa yang bersih, ia memasuki alam rohani para nabi, syuhada, syidikin, dan solihin. Ketika ia melaksanakan amalan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka amalan itu semakin dekat dengan Allah. Yang terjadi adalah bahwa substansi dari kitab-kitab suci itu sudah integral dan menjadi jiwa rohaninya. Dia akan menerima ilham dari Allah, sehingga menjadi orang yang arif, yang ilmunya berasal dari ilmu laduni. Dengan ilmu itu, ia mengetahui antara yang benar dan salah, bisa membedakan mana yang bisikan setan dan yang berasal dari limpahan Allah. Ia dipenuhi oleh ketentraman, kedamaian, dan kedekatan dengan Allah, sehingga hatinya pada makhluk Allah yang lain menjadi lapang dan sangat tentram. Ia dipenuhi oleh cinta Allah dan mendapatkan cintanya. Apa yang dirasakan adalah hatinya telah diliputi oleh zauk dan waj, atau cinta dan rindu. Ketika berzikir kepada Allah, ia merasakan keagungan sifat jalal atau keagungan Allah, serta merasakan sifat jamal atau keindahannya. Semula ia adalah talib, dalam kondisi ini telah menjadi matlub, yang mencari menjadi yang dicari, qasid menjadi mahsyud, yang berhajat menjadi yang dihajati, murid menjadi murad, yang menuntut menjadi yang dituntut. Inilah tarikan Allah kepada kekasihnya, yang tentu saja lebih baik dari semua amalan manusia dan jin. Huwa ana wa ana, huwa anta, ana wa ana, anta. Dia adalah aku adalah dia, kamu adalah aku, dan aku adalah kamu. Sesudah jumbuh atau berkesesuaian antara irodat dan kodrat, keinginan dan ketetapan, maka antara kaula dan gusti menjadi pamor atau mensenyawa. Kalau dalam bahasa Jawa adalah awor kinawor, sebagai manunggaling kaula gusti. Dan inilah intrik dari filsafat eksistensialisme yang membawa manusia modern mencapai puncak kejayaan pengetahuan. Sayangnya, manusia modern hanya mengambil inti filsafat ini secara fisik material, sehingga terjadi kekosongan spiritual. Dalam hal ini, Anda dapat membedakan manusia kekasih Allah dengan manusia yang bukan kekasihnya. Dan tentu Anda pun dapat mengevaluasi diri Anda sendiri, berada dalam kondisi kekasihnya atau bukan. Para kekasih Allah selalu diliputi oleh kebaikan yang memunculkan 5 tanda mendasar. Yang pertama, hati yang lembut sehingga
Orientasi ibadah fisiknya selalu tertuju bagi keselamatan dan kenyamanan orang lain, karena dirinya sudah berada dalam kesatuan dengannya, sehingga tidak perlu khawatir lagi. Menurut Nabi Muhammad, tidak pernah takut dan khawatir lagi tentang dirinya, karena Allah selalu sudah bersama, menyatu dengan kita. Yang kedua, suka meneteskan air mata penyesalan karena dosa atau setitik noda yang dilakukan, atau terbersit dalam hati, terutama ketika kemanusiaannya mengalahkan kesejatian keilahiannya. Yang ketiga, zuhud, yaitu tidak mementingkan kepentingan duniawi dengan segala kekayaan dan kemegahannya yang menjadi hijab terbesar bagi perjalanan spiritualnya. Yang keempat, tidak memiliki angan-angan kosong tentang dunia. Angan-angan kosong ini adalah perkiraan bahwa di dunia ini merupakan kehidupan dan sesudahnya alam kematian, yang sesungguhnya adalah dunia alam kematian spiritual, dan sesudah alam dunia itulah nanti manusia menemukan kehidupan sejati dan abadi. Yang kelima, memiliki kesadaran yang tetap terhadap Allah, yaitu menjaga kemanunggalannya. Para kekasih Allah juga diliputi oleh 4 sifat yang selalu melekat. Yang pertama, bisa diberi amanah. Yang kedua, suka menepati janji. Yang ketiga, tidak pernah berdusta. Dan yang keempat, dalam berbicara dan berhubungan dengan sesamanya tidak kasar dan tidak menyakiti. Sedangkan orang yang bukan kekasih Allah akan diliputi oleh noda dan dosa yang memunculkan 5 tanda mendasar. Yang pertama, hati yang keras sehingga dunia menyilaukannya. Yang kedua, mata yang tidak pernah dan sulit meneteskan air mata karena tidak pernah memiliki rasa menyesal dengan dosa dan noda keburukan yang ada dalam dirinya. Yang ketiga, terlalu mencintai dunia dan hal-hal keduniaan, tidak menyadari peran sesungguhnya di dunia. Yang keempat, banyak berangan-angan kosong tentang kehidupan dunia. Yang kelima, tidak memiliki kesadaran yang tetap dan kurang memiliki rasa malu terhadap Allah. Mereka juga memiliki sifat utama. Yang pertama, tidak begitu amanah. Yang kedua, masih suka mengingkari janji. Yang ketiga, berdusta. Dan yang keempat, dalam berbicara dan menjalin hubungan kemanusiaan kadang kasar dan menyakitkan hati. Kita juga harus memahami bahwa sufiolog berbeda dengan sufi. Orang-orang yang mengkaji tasawuf dalam mendapatkan penafsirannya sendiri atau disebut sebagai ahli tentang sufi sering disebut mutasawifah atau sufiolog atau ilmuwan tentang sufi. Meskipun orang seperti ini mungkin saja memiliki sejumlah besar informasi tentang sifat-sifat sufi dan kesufian, namun mereka belum tentu dapat mengenal dengan baik kaum sufi. Mereka tidak otomatis memiliki sifat-sifat sufi atau dapat mengetahui bahwa kaum sufi melihat dengan mata